Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar untuk membahas soal tentang simpangan baku, ya, simpangan baku dari data kelompok, ya, simpangan baku dari data kelompok. Jadi untuk yang data tunggal dan data kelompok kita agak bedakan, karena yang untuk data kelompok itu biasanya kita mencari atau menentukan simpangan bakunya dari tabel frekuensi. Jadi misalnya data 2 sampai 4 frekuensinya 2, 5 sampai 7 ada 3, 8, 10 ada 5, 11, 13 ada 3, 14 sampai 16 ada 2. Sedangkan kita tahu rumus simpangan baku untuk data kelompok adalah, ya, simpangan baku untuk data kelompok adalah sama S sama dengan akar frekuensi, jumlah frekuensi kali data diambil, rata-ratanya dikuadratkan per jumlah frekuensi. Jadi tetap kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Nah, X di sini adalah titik tengah, sedangkan ini adalah rata-rata, ya. Jadi X-nya di sini data yang dihitung itu adalah termasuk titik tengah kalau untuk data kelompok. Jadi kita harus tahu dulu titik tengah. Nah, kita kembangkan diagramnya, cari dulu titik tengah, yaitu X, yaitu antara 2 dengan 4 dibagi 2 jadi 3, 5 dengan 7 bagi 2 6, ini 9, 12 dan 15. Kemudian seperti biasa kita cari dulu rata-ratanya, ya. Rata-rata kita coba mencari dengan rata-rata sementara, yaitu rata-rata, ya, rata-rata sama dengan, ya, rata-rata sementara ditambah jumlah per jumlah frekuensi. Jadi ini menjadi sangat penting, harus diingat. Nah, dari data ini misalnya kita ambil rata-rata sementaranya adalah 9. Jadi kita ambil rata-rata sementaranya 9. Sehingga kita dapat D di sini, ya. D-nya ada
simpangan baku biasanya dibulatkan dengan 2 simbol jadi 3,67 ya. Ini adalah contoh simpangan baku dalam bentuk data kelompok. Itulah makanya kenapa ketika menghitung rata-rata diarahkan agar kita menggunakan rata-rata sementara. Kenapa? Agar relatif lebih efisien dan praktis. Karena kalau menghitung rata-ratanya klasik, ketemu datanya sangat besar. Kira-kira begitu. Jadi kalau melihat data, mengembangkannya adalah dengan melihat rumus dasar yang kira-kira diperlukan. Ya, jadi ini sini simpangan baku sama dengan akar jumlah F kali ya X min rata-rata dikuadratkan per jumlah F. Dan seterusnya ya. Kalau belum memahami bisa diulang-ulang, dan semoga kalian tetap semangat belajar. Tapi biasanya di dalam ujian nasional atau ujian ini ya, ujian-ujian itu biasanya untuk data kelompok simpangan baku biasanya jarang dikeluarkan karena lama. Sedangkan kita tahu untuk ujian-ujian itu kita harus mampu mengolah soal dan jawabannya itu harus dalam waktu 2 menit. Ingat, 2 menit. Nah, untuk kalian terampil harus sering-sering membaca dan sering mengerjakan, jangan males ya. Oke, semoga tetap sehat dan semoga kita semua terhindar dari COVID. Semoga kita akan cepat ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.